sedikit benjolan yang tadinya gede gitu segini kayak balon, tapi dia kayak lebih ngelembek gitu, ngelembek. Pas hari ketiganya jelinya, kalau sekarang tuh kita bisa megang dan dia nggak ngejerit sama sekali. Cat boy, larinya kencang, wajahnya tampan, menarik hati semua yang memandang. Cat boy, jangan lupa untuk subscribe kucing Cat Boy. Semoga teman-teman yang sudah subscribe rezekinya deras, berkah dan berlimpah. Teman-teman semuanya, kembali lagi di kucing Cat Boy. Nah, kali ini di sore hari ini aku mau menceritakan tentang si Ciko. Nah, jadi aku ceritain dulu ya kronologinya. Jadi si Ciko ini bukan kita temuin, tapi ada anak-anak yang anterin si Ciko ini. Anak-anak anterin ke rumah kami karena si Ciko dibuangnya itu katanya anak-anak nemuinnya di tempat sampah, otomatis itu ada yang buang, dan di dekat bakaran sampah dekat kali, dan itu tuh nggak banyak orang yang ngejangkau ke tempat itu. Akhirnya anak-anak dengan rasa simpatinya mereka bawa dan mereka simpan di rumah kami, di keluarga kucing Cat Boy. Jadi pertama kali datang si Ciko ini amat sangat lucu, kok ada ya yang sampai setega itu sama si Ciko, karena menurut aku tuh ngelihat mukanya kasihan banget ya, melas banget, nggak ada salah gitu, masih kecil tiba-tiba di tong sampah jauh banget, nggak tahu emaknya di mana. Dan akhirnya udah nggak panjang kali lebar, kita langsung urus si Ciko gitu. Jadi hari pertama datang dia aman, sehat, makannya juga alhamdulillah gitu ya, dia banyak makannya. Terus juga pas hari keduanya si Ciko ini katanya ada yang bilang tuh, anak-anak juga yang bilang katanya si Ciko ini ada yang nendang. Akhirnya pas kita ngedenger kabar itu, oh ditendang, oke. Tapi pas kita lihat biasa-biasa aja tuh awalnya. Tapi pas malam diusap ya, si Ciko tuh diusap gitu dari bagian kepala sampai ke bagian ekor, kan dia kecil ya, kepala ke ekor. Nah pas di bagian antara perut sampai ekor itu pas kita usap di situ tuh dia tiba-tiba gitu ngejerit. Nah kita ngehnya itu pas si Ciko ngejerit, kok ngejerit gitu. Terus sebelum kita ngeh ke situ, kok si Ciko lucu banget ya itunya, badannya tuh belakangnya kayak ada punduk untanya gitu. Dan kita itu belum megang, belum ngelus banget gitu. Nah akhirnya pas malam-malam kita coba elus, kok di bagian belakang ini ada kayak nyoy gitu ya, kayak jelly gitu. Dan itu tuh pas kita elus yang si jelly itu dia ngejerit. Dan akhirnya kita nyimpulin, oh ini si Ciko benjolan. Mungkin bisa jadi karena efek ditendang tadi dan kena bagian ekor apa gimana. Ini dia Ciko guys, tuh Ciko lucu banget. Ciko masuk YouTube dulu Ciko. Nah jadi di bagian sini nih bagian sini sampai sini tuh dia ada benjolan. Makanya kenapa teman-teman di sini bulunya agak sedikit lepek, karena ini emang masih dalam pengobatan. Nih di sini si Ciko tuh ini udah kayak rata gitu ya, berbentuk seperti pada umumnya lah, kucing pada umumnya. Padahal kemarin tuh dari sini gitu, dan di sini tuh nyoy gitu kayak ada jelinya. Kalau sekarang tuh kita bisa megang dan dia nggak ngejerit sama sekali. Pengobatannya gimana? Nah, alhamdulillahnya kita nggak mikir panjang, kita langsung obatin pakai minyak herbal ini. Minyak herbal ini sangat amat ampuh, luar biasa. Insya Allah, masya Allah ini ya, bagus banget. Akhirnya kita langsung ambil tuh minyak herbal, kocrotin gitu ke tangan ini, dan kita langsung balurin ke seluruh yang ada benjolan itu. Kita balurin.
kocrotin ke sini. Atau bisa juga langsung kocrotin ke sini. Kalau misalkan kan pertama kali si Ciko itu kita langsung kocrotin karena itu bengkak banget, benjol banget, takutnya dipegang tuh sakit. Akhirnya kita kocrotin langsung trot gitu. Nah, alhamdulillah hari pertama masih benjol, hari kedua masih benjol tapi agak sedikit benjolan yang tadinya gede gitu segini kayak balon, tapi dia kayak lebih ngelembek gitu, ngelembek. Pas hari ketiganya si Ciko ini kan tidurnya di tenda kucing. Di tenda itu tiba-tiba aku ngeliat, pas aku cek tenda ada kayak sejenis itu disebut nanah bukan, disebut muntah juga bukan, tapi kayak putih kayak gitu ya. Pas aku lihat ini apaan, beol bukan gitu, muntah bukan. Dan ternyata kita perhatiin bagian tubuh si Ciko pas mau diobatin, loh ini ternyata udah kempes loh, kata kita, wah ini kempes nih, alhamdulillah ini kempes. Dan ternyata teman-teman semuanya, si minyak herbal itu keluar dari sini nih. Di sini tuh ada, di sini masih sakit ya, karena ini masih agak sedikit basah gitu untuk si bolong. Jadi tiba-tiba ngebolong sendiri. Jadi si minyak herbalnya itu menurut aku ya, menurut penglihatan aku, si minyak herbalnya itu pas dikocrotin ke bagian yang sakit, dia itu bisa ngoperasi sendiri. Kalau bahasa kita tuh si minyak herbalnya ngoperasi sendiri. Jadi kita, kalau prinsip kita lebih baik pakai minyak herbal daripada dioperasi pakai pisau atau disuntik atau dibolongin. Atau nggak tega banget deh kalau kita pribadi gitu. Kalau aku pribadi. Jadi alhamdulillah 2 hari pengobatan pertama itu, hari pertama, hari kedua, pas hari ketiganya itu si air dari si benjolan itu keluar dengan sendirinya, bolong dengan sendirinya keluar. Terus di hari keempatnya kita langsung kocrotin lagi minyak herbalnya di kesini. Terus dikocrotin nih di sini ya, nih di bagian sini ada bolongan. Mana ya bolongannya? Nih. Tadinya ini. Nih. Nah, ini benjolannya pas dipegang begini. Nih pas dipegang begini sekarang dia tenang ya. Waktu benjolan dia sama sekali nggak bisa tenang. Nih ini ekor. Nih di bagian sini. Nah, alhamdulillah juga ini udah kering. Di hari keempat itu kita langsung kocrotin lagi si minyak herbalnya ke bagian yang bolong ini, kocrotin. Hari kelimanya si bolongan ini dia kering, mengering. Hari ke-6 ini proses pemulihan. Dan sekarang itu hari ke-7. Di sini masih proses pemulihan, makanya bulunya agak sedikit lepek karena memang ini lagi proses pengobatan.